Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai permutasi. Contoh soal yang akan kita bahas yaitu adalah ini. Kemudian juga ada contoh soal permutasi unsur yang sama, yaitu yang akan kita bahas adalah yang ini. Dan untuk lebih singkatnya, kita langsung ke pembahasan dan contoh soalnya saja. Permutasi itu merupakan R unsur dari N unsur yang berbeda, yaitu penyusunan dari R unsur yang diambil dari N unsur yang diketahui. Jadi kita akan menyusun R unsur atau sebanyak R dari N, ya, dari sebanyak N. Jadi N ini akan lebih besar dari R, atau secara umum rumusnya ini, yaitu N permutasi R sama dengan N faktorial per N diambil R faktorial. Ini secara umumnya ya. Jadi permutasi itu kita akan menyusun R yang diambil dari N unsur. Oke, kita langsung ke contoh soal. Tentukan hasil dari permutasi dari berikut ini. 6 permutasi 4 dan 4 permutasi 3. Nah, ini kan kita tahu nih rumusnya nih. Itu permutasi itu N permutasi R itu sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Nah, ini rumusnya untuk permutasi. Maka ini kita akan jawab untuk yang A sama dengan, di sini N akan selalu lebih besar dibanding dengan R, ya. Ingat bahwa N itu akan selalu lebih besar sama dengan R. Ya, ini harus diingat ya, ini N akan selalu lebih besar dari R. Maka di sini N-nya itu pastilah 6. Maka untuk yang 6 permutasi 4 itu N-nya akan selalu lebih besar, maka N-nya adalah 6. Nah, di sini 6 faktorial per 6 diambil 4, ya, 6 diambil 4 faktorial. Maka sama dengan 6 faktorial per 6 diambil 4, maka 2 faktorial. Maka 6 faktorial dibagi 2 faktorial itu sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Maka ini kita bisa coret. Maka sisanya adalah 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3, maka hasilnya yaitu 360. Nah, gampang kan? Oke, kita lanjut yang bagian B. Untuk yang bagian B itu 4 permutasi 3, maka sama dengan, pastilah N-nya itu adalah 4 karena lebih besar dibanding 3, maka 4 faktorial per 4 diambil 3 difaktorialkan sama dengan 4 faktorial per 4 diambil 3 yaitu 1, maka ini 1 faktorial. Nah, kita tahu kan 1 faktorial itu sama dengan 1, maka 4 faktorial dibagi 1, ya jelas saja 4 faktorial dong. Nah, hasilnya adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, maka jawabannya yaitu 24. Oke, gampang. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini penyusunan dari sebuah angka ya. Berapa banyak bilangan yang terdiri dari 5 angka yang dapat dibuat dari angka-angka berikut ini? Nah, ini kan kita akan membuat 5 angka nih dari angka-angka ini nih. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa N-nya itu sama dengan 9 dan R-nya itu sama dengan 5, karena pastilah N akan lebih besar dibanding dengan R. Atau juga karena kita kan menyusunnya itu kan dari angka-angka ini, kita akan menyusun 5 angka. Maka R adalah 5. Langsung kita tuliskan ke rumus permutasinya, maka ini rumusnya adalah 9 permutasi 5. Maka sama dengan 9 faktorial per 9 diambil 5 sama dengan 9 faktorial per
9 per hasil dari 9 diambil 5 yaitu 4. Ini 4 faktorial. Maka ini kita bisa langsung tuliskan 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial. Ini kita bisa coret. Maka hasilnya sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5. Maka hasilnya jawabannya adalah 15.120. Oke deh, ini jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal yang lumayan susah juga. Tapi kalau kita paham konsep dari faktorial yang kemarin kita bahas, ini akan sangat mudah. Oke ya, kita bahas nih. Ini kan ada persamaan nih. Jika n plus 1 permutasi 3 sama dengan 4 dikali n permutasi 3. Maka nilai n yang akan kita cari adalah nilai n. Kita tulis lagi pertanyaannya, 4n plus 1 permutasi 3 sama dengan 4 kali n permutasi 3. Ini kita langsung masukkan ke rumusnya saja. Maka di sini n plus 1 faktorial. N plus 1 ini kan sama dengan n. Maka kita faktorialkan. Per n. N-nya itu kan n plus 1. N plus 1 diambil r. R-nya itu kan 3. Diambil 3. Faktorial. Sama dengan ini 4 tetap. Ini kan dikali. Ya, ini dikali. Kita masukkan lagi ke rumus. Yang rumus permutasi. Ini n faktorial per n diambil r. R-nya kan 3. 3 sama dengan 3 ya. Faktorial. Nah, ini kan kita tulis lagi n plus 1 faktorial per n plus 1 diambil 3, maka jadi n min 2 faktorial sama dengan 4 kali n faktorial n min 3 faktorial. Ini tidak berubah ya, kita rubah dulu yang sebelah sini. Oke, lanjut, kita rubah yang bagian atas. Ini kan lebih besar ya dibanding yang ini. Kita rubah dari yang atas ini ke bawah, yaitu menjadi negatif 2. Maka ini n plus 1 berkurang 1 menjadi n, berkurang lagi 1 menjadi n min 1, berkurang lagi 1 menjadi n min 2 faktorial. Nah, ini kan udah sama dengan yang di bawah, yaitu n min 2 faktorial. Ini kita bisa coret. Nah, karena udah sama. Nah, untuk yang bagian kanannya ini kan 4 kali n. Ini kita rubah menjadi n ini kan berkurang ya, menjadi n min 3 ya. Berarti di sini n, kemudian berkurang 1 jadi n min 1, kemudian n min 2, kemudian n min 3. Nah, ini kan udah sama dengan yang di bawahnya, n min 3. Ini juga kita bisa coret. Nah, coret habis. Nah, bersisanya ini kan. Nah, kanan dan kiri jika ada yang sama, sebelah kanan dan sebelah kiri juga kita bisa coret. Maka di sini kan ada n min 1, di sini ada n min 1. Maka habis kita coret. Kemudian di sini ada n. Nah, di sini juga ada n. Kita coret, maka habis. Nah, setelah itu kita tulis yang sisanya. Yang tidak dicoretnya ya. Maka di sini yang sebelah kiri itu bersisa n plus 1, kemudian yang sebelah kanannya itu 4 dikali n min 2. Nah, n plus 1, nah ini kan bisa dikalikan ya, 4 dikali n berarti 4n, kemudian 4 dikali negatif 2 berarti negatif 8. Kemudian kita pindahkan yang ada variabel n, pindahkan ke sebelah kiri dan yang tidak ada ke sebelah kanan. Nah, n ini positif 4 pindah menjadi negatif 4n sama dengan negatif 8 ya. Ini positif jadi negatif 1. N min 4n maka sama dengan negatif 3n sama dengan negatif 9. Maka n sama dengan negatif 9 per negatif 3.
maka N sama dengan 3. Jadi N-nya itu sama dengan 3. Oke. Jadi untuk soal nomor 3, N-nya itu sama dengan 3. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor 4, ini lebih mudah dari yang tadi ya. Kita sama pengerjaannya seperti yang tadi. Ini P N plus 1 atau N plus 1 permutasi 3 itu sama dengan 120 ya. Kita masukkan lagi ke rumusnya, maka N plus 1 faktorial per N plus 1, ini kan R-nya kan, ambil 3 faktorial, sama dengan 120. Nah, N plus 1 faktorial itu per, ini N plus 1 diambil 3, maka N min 2 faktorial, sama dengan 120. Oke, kita lanjut ke bagian sini. Nah, ini kan N plus 1, yang bawah N min 2. Nah, kita buat agar bisa dicoret yang bagian bawah, maka kita yang atas kita buat sampai ke N min 2. Sini N plus 1, setelah N plus 1 kita kurangi 1 berarti sisa N. Kemudian itu berkurang 1 jadi N min 1. Kemudian N min 2 faktorial. N min 2 faktorial, karena yang bawah N min 2 faktorial kita coret. Nah, ini sama dengan 120. Nah, N plus 1 kemudian N min 1 sama dengan 120. Nah, nah ini kan sama dengan 120. Jadi 3 angka, karena di sini 1, 2, 3. Jadi 3 angka yang dikalikan hasilnya 120 itu angka berapa saja? Yang jika dikalikan hasilnya adalah 120. Sedangkan angka tersebut harus berurutan. Maka ini kita dapat menulis yaitu 6 dikali 5 dikali 4. Nah, 6 dikali 5 dikali 4 itu kan hasilnya 120. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa yang bagian tengah ini adalah N ya. Sedangkan untuk N plus 1, jika N-nya 5, maka plus 6 ya. Berarti ini N sama dengan 5. Ya, mudah jelas bahwa yang tengah ini adalah N sama dengan 5. Kita juga bisa membuktikan bahwa seperti ini ya. Atau cara lain kita bisa membuktikan bahwa untuk yang ini kan, bagian ini kan N plus 1. Atau juga kita dapat menuliskan seperti ini. N plus 1 sama dengan 6. Oke, N sama dengan 6 diambil 1, maka N sama dengan 5. Kita juga bisa membuktikan seperti itu, tapi kalau ini gampang sekali, ini sudah ada N, maka yang tengah-tengah ini juga pasti N, yaitu 5. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, yang berikutnya adalah mengenai permutasi unsur yang sama. Nah, kalau ini di mana N ini adalah banyaknya suku atau unsur, sedangkan untuk yang K1, K2, K3, Kt itu kan itu merupakan unsur yang sama. Jadi K1, K2, K3 dan seterusnya itu merupakan unsur yang sama. Di mana K1 plus K2, K3 dan seterusnya itu lebih kecil dibanding dengan N. Ya, N itu akan selalu lebih besar ya. Oke, kita lanjut ke soal pembahasannya agar lebih mudah. Nah, berapa banyak susunan huruf yang berbeda dapat dibentuk dari huruf pada kata di sini? Yang pertama adalah borokok ya, kata borokok. Oke, kita langsung jawab saja ya. Kita tuliskan rumusnya dulu ya. Nah, rumusnya itu kan permutasi N, misalkan di situ ada K1, K2 dan seterusnya sampai Kt itu ya. Itu sama dengan N faktorial per K1 dikali K1 faktorial dikali K2 faktorial dan seterusnya sampai Kt faktorial. Langsung jawab yang bagian 1A. Nah, dari kata borokok. Nah, dari kata borokok ini kita dapat menuliskan terlebih dahulu untuk banyaknya suku atau unsur. Ya, N-nya itu sama dengan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti N-nya ada 7. Kemudian kita cari unsur yang sama. Nah, di sini kita cari unsur yang sama.
Untuk huruf B, ini huruf B ada 1. Kalau ada 1 kita nggak usah tulis ya. Kemudian huruf O, nah huruf O ini ada 3. Nah kita tulis di sini O itu sama dengan 3. Kemudian R itu ada 1, kita nggak usah tulis. Ini huruf K, nah huruf K-nya itu sama dengan ada 2. Nah maka kita dapat menuliskan permutasinya yaitu P, N-nya itu kan 7 ya, 32. Nah sama dengan tulis N faktorial, atau kita tulis di sini N-nya 7 faktorial per, kita tulis satu atau unsur yang sama. Yang pertama O-nya ada samanya itu ada 3, K3 faktorial dikali K-nya yang sama itu ada 2, berarti 2 faktorial sama dengan 7 dikali berapa? Dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 2 kali 1. 2 faktorial itu kan 2 kali 1. Nah ini kita bisa coret habis. Kemudian ini 2 juga bisa coret, ini sisa 2. Maka bersisa, oke ke sini ya, maka bersisa 7 dikali 6 dikali 5 dikali 2. Maka jawabannya yaitu 420. Oke, untuk yang bagian A itu 420. Kemudian yang bagian B. Nah, yang bagian B ini kita cari dulu unsur yang sama. Nah, dari unsur ini yang sama, nah kita cari yang bagian B. Nah, bagian B ini kita cari N-nya. N-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 huruf ya. N sama dengan 6, karena ada 6 huruf. Kemudian kita cari huruf yang sama atau unsur yang samanya. Nah, di sini S. S-nya ada 2. Sama dengan 2. Kemudian ada lagi? Kalau tidak ada ya udah sampai sini aja kita cari yang unsur sama doang. Maka permutasinya yaitu 6 permutasi 2 sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial sama dengan 6 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Ini 2 faktorial kita coret. Nah, maka hasilnya sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3. Hasilnya adalah 360. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berapa banyak cara menyusun huruf pada kata berseragam? Dengan syarat huruf pertama harus R dan huruf diakhiri huruf A. Nah, ini kan ada kata berseragam nih. Huruf kata berseragam ini akan disusun syaratnya huruf pertamanya harus R, kemudian huruf akhirnya harus A. Maka dari kata ini huruf R ini tidak kita gunakan 1 ya. Maka yang akan digunakan untuk diacaknya itu kan berarti sisa 1. Kemudian huruf A juga akan disimpan di akhir ya, akan disimpan di akhir. Berarti yang huruf A dan huruf R ini salah satunya ya berarti tidak akan diacak atau hanya akan berada di awal untuk huruf R dan huruf akhirnya selalu A. Sini N-nya dulu deh. N-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti N-nya ada 8. Karena yang R dan A yang 1 ini sudah dipakai di pertama dan di akhir, jadi tidak dihitung. Kemudian unsur yang sama yang pertama B. B ini ada 1, E ya. Di sini E. E-nya ada 2. Kemudian apalagi di sini? Nah, udah ya, tidak ada lagi ya. Karena yang R dan yang A ini mereka tidak diacak dikarenakan mereka yang satunya yaitu ada di bagian pertama untuk yang R dan yang A itu ada di bagian akhir. Maka ini kita tuliskan permutasi 8 permutasi 2 sama dengan 8 faktorial per 2 faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial
per 2 faktorial. Ini tinggal coret, maka jawabannya yaitu 20.160. Oke ya, ini jawabannya. Oke, yang terakhir ini tugasnya, silakan dikerjakan untuk tugas yang ini untuk nomor 1, 2, dan 3. Kemudian yang ini tugas yang nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 ya. Ini harusnya nomor 6. Yang ini nomor 6 ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Jangan lupa untuk berdoa sebelum mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.